Oke, selamat malam buat teman-teman semuanya. Kembali lagi sama aku Azisil Sandi. Oke, pada malam hari ini aku record ulang di hutan Silayur, teman-teman. Nah, buat kalian yang penasaran seperti apa sih kondisi dari hutan Silayur ini pada siang hari, silahkan kalian bisa cek di videoku yang ini ya. Oke, nah sekarang ini di Silayur aku masuk sendirian, cuman di sini itu ada yang jaga motor itu dari channel sebelah, namanya Mas Diror Channel. Ini dia teman-teman orangnya. Nah, pokoknya buat kalian jangan lupa dibantu buat subscribe channelnya Mas Diror Channel. Oke, seperti apa sih eksplorasi pada malam hari ini? Buat kalian yang belum subscribe, silahkan bisa subscribe. Dan jangan lupa dibantu buat share ke teman-temannya. Kita langsung masuk ke dalam. Let's go. Oke teman-teman, ini bagian depan dari hutan Silayur. Nanti kita bakal masuk ke sana. Terus depannya ini ada pos kayak gini teman-teman ya. Terus itu jalan yang buat masuk ke lokasi ini, sana ya. Nah di sana itu sebenarnya ada jalan teman-teman. Tapi aku nggak tahu ke sana itu sampai mana. Cuman di sebelah lokasi ini itu adalah kuburan teman-teman. Oke, aku duluan ya. Oke. Nah, Mas Diror Channel jagain motor di sini teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Nah, sekarang ini aku eksplorasi di hutan Silayur itu jam, bentar teman-teman. Nih, jam 22.17. Dan maaf sekali kalian masih mendengar suara lalu lalang mobil, truk, motor lewat ya. Karena ini lokasinya itu ada di pinggir jalan teman-teman. Nah, ini gak tahu tempat apaan, kayak semacam sekretariat ya teman-teman ya. Bisa gak ya? Assalamualaikum. Oh. Nah, itu sebelahnya kamar mandi teman-teman. Itu kamar mandi. Tapi jalannya udah kayak gini teman-teman. Lah, kita lanjut aja ya. Nah, itu teman-teman di sana. Oke, lanjut lagi teman-teman. Mengulas cerita kembali teman-teman, jadi lokasi ini itu adalah dulunya adalah hutan wisata teman-teman. Hutan wisata yang beroperasi tahun 80-an. Sekitar tahun 80-an lah. Nah, lokasi ini tuh terbengkalai, itu masih simpang siur teman-teman. Ada yang bilang pengelola dari tempat wisata ini nggak ada dana buat mengelola kembali. Ada juga yang bilang lokasi ini itu angker teman-teman, makanya jadi sepi, terbengkalai. Nah, angkernya itu katanya ini sih, ada sebuah cerita yang udah melegenda di daerah sini teman-teman. Ceritanya itu adalah dulu ada seorang cewek, dia asalnya dari Solo, merantau ke Semarang buat kerja teman-teman. Buat kerja. Lah, dia itu kerja sebagai PSK. Lambat laun dia jadi PSK itu semakin lama menjadi seorang primadona yang terkenal di sebuah lokalisasi paling terkenal di Semarang pada saat itu, di tahun 80-an ya. Kemudian karena dia jadi primadona, banyak yang suka sama si dia. Lah, namanya itu adalah Mbak Ranem. PSK dari Solo merantau di Semarang, namanya Mbak Ranem. Saking jadi primadonanya dia, banyak yang suka. Terus ada satu cowok yang bener-bener suka sekali sama Mbak Ranem.
tapi aku nggak tahu namanya siapa. Nah, karena cowoknya itu nggak mau, cewek yang dicintainya itu ada yang suka. Akhirnya sebelum lebaran sih. Nah, kejadiannya malam hari, si Ranemnya itu dibunuh, dimutilasi teman-teman. Nah, jasadnya itu dibuang di kali. Kalinya ada di bawah bangunan. Mungkin teman-teman yang udah lihat kondisi waktu siang hari itu. Nah, rumor mengatakan bahwa di sini itu sering sekali terjadi kecelakaan teman-teman. Banyak orang yang menyangkut pautkan kecelakaan tersebut dengan Mbak Ranem. Karena ada orang yang melihat wujud Mbak Ranem itu hantu tanpa kepala. Nah, setelah aku tanya-tanya sini sama teman yang kebetulan tuh dia anak indigo. Sebenarnya lokasi ini itu adalah jalur tengkorak. Jadi kecelakaan yang terjadi di sini itu bukan ulah dari Mbak Ranem, bukan ya. Itu adalah jalur tengkorak. Seperti itu sih teman-teman. Nah, kenapa aku ulang record di sini? Dikarenakan dulu pertama kali itu aku pas ke sini, pertama kali bikin eksplorasi tempat angker di sini, itu jelek teman-teman, amburadul. Nah, terus kemudian take kedua itu aku ngajak teman, karena teman-teman aku itu penasaran sama hal-hal seperti ini, pengen ngerasain eksplorasi di tempat angker. Terus aku pernah live streaming di sini juga, tapi sayangnya live streamingnya itu juga amburadul, dikarenakan HP yang aku pakai ini layarnya terlalu ngezoom sih teman-teman. Terus sinyalnya juga kurang baik. Nah, makanya pada malam hari ini aku coba ini record lagi di sini teman-teman, biar kalian semua itu nggak penasaran sama lokasi ini pada malam hari. Gitu ya teman-teman. Jadi semisalkan video yang malam ini aku upload lagi, semisalkan sepi penonton juga nggak masalah sih teman-teman. Yang penting di sini aku niatnya memberikan sebuah karya video di lokasi ini dengan hasil yang baik dan memuaskan. Mungkin menurut saya. Maksudnya lebih baik dari hasil-hasil video yang sebelumnya teman-teman. Kita udah berada di ya antara tengah-tengah lah ya. Assalamualaikum. Di sini udah lebat banget teman-teman. Nggak ada akses jalan masuk ya. Nah, di depan itu adalah tengah-tengah pertigaan ya. Kalau lurus ke sana itu sampai ke ujung dari hutan ini. Kalau ke kanan itu menuju ke bangunan-bangunan yang sudah terbengkalai ya. Dulu waktu pertama kali aku kesini itu kiri itu ada jalan teman-teman. Tapi sekarang udah nggak ada men. Karena udah ini banyak di ini ya, banyak rumputnya. Wow. Itu dia. Jalannya belok sini. Lurus turun gitu teman-teman. Bismillah, yuk lanjut. Nah, kita akan menuju ke ujung dari hutan Silayur ini teman-teman. Assalamualaikum. Dulu di sini ada kayak semacam kolam kecil tapi udah nggak ada ya. Di sini teman-teman. Ada kolam kecil. Nah, terus rumput-rumput di sini itu udah dibabat-babat ya. Gak tahu apakah mau diaktifin lagi apa enggak, nggak tahu men. Terus depan ini ada pendopo kecil. Mentok sana itu sebelah pendopo itu udah proyek teman-teman.
Oke, aku mau naik ke pendopo ini dulu teman-teman. Assalamualaikum. Masih ada barang-barangnya para pekerja ya. Oke. Kayaknya mau aktif lagi teman-teman. Soalnya ini rumputnya udah nggak rimbun sih. Ya semoga aja lokasi ini itu menjadi tempat wisata lagi teman-teman. Karena sayang sih terbengkalai kayak gini. Oke, lanjut lagi. Kita ke ujung sini dulu teman-teman. Ada semacam bangunan kayak, ya bisa dibilang kayak pangkalan ojek. Cuman kayaknya ini dulu bekas kantin ya. Kayaknya loh. Terus dulu waktu pertama kali aku kesini, ini di atas sini itu ada rumah pohon. Ada rumah pohon kecil tapi. Oke. Lanjut lagi teman-teman. Pohonnya gede-gede ya. Tapi gak tahu itu pohon apaan. Jadi maaf ya teman-teman kalau semisalkan ketika nanti aku udah edit pencahayaannya itu kurang, maaf ya. Kayaknya ini senterku error deh, nggak bisa terang banget. Yang penting kalian enjoy, bisa tahu keadaan di hutan Silayur pada malam hari itu seperti apa. Ya seperti ini. Masih ngesan men, nggak bawa minuman. Biasanya itu kalau aku explore itu aku bawa minuman men. Tapi nggak tahu hari ini aku nggak bawa minuman. Ya percuma sih, ujung-ujungnya nggak aku minum juga. Oke, kita turun ke bawah sini teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Wow. Makin kesini makin dingin men. Oke. Ini ada tulisan banyak, nggak tahu apaan ya. Assalamualaikum. Senter aku jatuh. Di jalan ini itu makin lama makin turun teman-teman. Jadi untuk jaraknya itu sekitar, kalau misalkan kita dari tengah yang tadi itu kita kembali ke atas, mungkin kayaknya lebih deh. Dan di sini aku nggak mau aneh-aneh men. Karena emang niatnya ngasih tahu kalian keadaan di Silayur pada malam hari itu seperti apa. Dan di sini aku sendirian. Teman-temanku Mas Diror channel si Dimas sama Ardi itu dia di atas jagain motor. Takutnya ada begal men. Oh hewan. Ada hewan. Nah, dari sini itu kedengeran suara airnya men. Lah, itu adalah sungai yang dimana dulu tempat pembuangan si mbaknya itu. Ada juga mengatakan rumor mengatakan bahwa ada 3 lokasi sih
Dan dua lokasi itu lokasinya nggak jauh dari sini. Cuman warga sekitar itu yang paling familiar, ya emang terkenalnya dibuang di sungai itu. Tapi aku percaya sih mbaknya itu mungkin udah tenang di alam sana, nggak ganggu kok. Oke, ini kita udah ada di depan dari lokasi ini ya, bangunan ini. Nah, di sana itu ada jalan sebenarnya teman-teman, tapi aku nggak tahu. Terus di sini ada jalan setapak juga ya. Ada jalan setapak. Terus depan ini jalannya udah kayak gini teman-teman. Kayaknya ini sih ada penebangan pohon, jadi kayak semacam tanahnya jadi ini sih rusak sih. Soalnya waktu itu tanahnya rata sih teman-teman. Nah, yang di sini tuh yang aku takutin adalah ulat bulu teman-teman. Aku takut kalau ada ulat bulu men. Bismillah. Mungkin teman-teman yang di sini tahu kalau aku tuh di sini cuman silaturahmi, nggak mau aneh-aneh ya. Oke, siap. Tuh santurku panas men. Assalamualaikum. Nah, jadi pas yang kesini itu aku rada bingung men. Kirain pindah apa gimana bangunannya, ternyata tanahnya men yang kayak gini. Tuh bekas tebangan pohon, jadi pagar temboknya udah mulai ini rusak. Oke, lanjut. Bentar. Wah, ada ini tanaman-tanaman yang nempel di celana. Yang penting nggak ular. Nah, ini adalah bangunan di Silayur teman-teman. Banyak sekali kreator yang memang salah paham. Ini tuh bukan rumahnya Mbak Ranem, tapi rumahnya siapa? Dinas Perhutanan. Gak tahu sih udah terbengkalai kenapa, mungkin udah pindah teman-teman. Oke, kita coba masuk ya. Assalamualaikum. Tuh. Kayak gini teman-teman. Udah hancur. Assalamualaikum. Oke, lanjut lagi teman-teman ya. Itu nggak ada siapa-siapa ya. Sendirian di sini. Kayak jomblo sendirian. Jadi maaf teman-teman, aku nggak bisa ngasih lihat muka aku maksudnya ya. Karena ini sih apa ya? Senternya terlalu ini terang, yang lighting. Terus biar efisien waktu aja sih. Jadi aku kasih lihat rute pada malam hari itu seperti apa ini. Assalamualaikum. Oke, ini ada bangunan ya. Udah rusak, udah nggak berbentuk teman-teman. Kayak gini. Oke, lanjut lagi. Ngos-ngosan.
Jadi di bangunan-bangunan ini itu belum ada informasi mengenai bangunan ini teman-teman. Kurang paham sih. Terus ini ada kayak semacam pos kecil teman-teman. Aku mau naik susah men. Gak usah lah ya. Nah ini adalah sebuah kayak semacam pantry teman-teman. Banyak kelelawar. Oh. Lanjut lagi ya. Nah, itu sungainya teman-teman. Di bawah sana sungainya. Nah, ini adalah perbatasan terakhir ya. Itu ada bangunan kecil kayak gudang gitu, tapi kecil banget. Itu sana udah mentok teman-teman. Jadi maaf sekali di sini aku cuman ngasih tahu kondisi dari hutan Silayur pada malam hari itu seperti apa. Gak mau aneh-aneh teman-teman. Oke, kita kembali. Aduh, nggak bawa minum. Kayaknya di sini itu dominannya ini sih pohon jati ya, karena daunnya ini kebanyakan jati teman-teman. Oke, mending aku closing di atas saja ya teman-teman ya. See you. Wah, eksplorasi pada malam hari ini selesai men, alhamdulillah. Dan waktu masuk ke hutan sini sampai ke tengah itu masih biasa. Lah waktu turun itu hawanya udah dingin men. Udah dingin, terus ke bawah paling ujung sana lah ya, itu hawanya agak panas men. Gak tau panas karena hal gini atau mungkin capek men. Dan waktu kembali ke sini capek men. Mandi air keringat. Oke, gitu saja sih eksplorasi pada malam hari ini di hutan Silayur. Terima kasih buat kalian yang nonton video ini. Jangan lupa dibantu juga channelnya Mas Diror Channel di sini ya. Oke, gitu saja sih. Aku Aziz Sande, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.